Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir kembali dalam ta'lim rutin mengkaji ayat-ayat Quran dari tafsir Marah Labid atau tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Kita akan masuk ayat yang ke-29 dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman. Aulia di situ jamaah sekalian, di terjemahan bapak-bapak artinya apa? Pemimpin atau apa? Pemimpin ya. Ada yang lain? Itu apa? Pemimpin. Pemimpin ya. Jadi janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain daripada orang-orang yang beriman. Ya. Ai la yuwallil mu'minuna al-kafirina la istiqlalan wa la ishtirakan ma'al mu'minin. Yakni janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin, ya, atau aulia ini artinya banyak Pak, ya. Bisa artinya pemimpin, bisa artinya orang yang dekat, bisa artinya orang yang dicintai, ya. Itu maknanya banyak, tapi dalam konteks ayat ini adalah pemimpin. La istiqlalan, baik itu secara persendirian, perseorangan, wala istirakan, ataupun secara bersekutu ma'al mu'minin, bersama kaum mukminin yang lain. Wa innamal jaizu lahum qasrul muwalati wal mahabbati 'alal mu'minin. Dan sesungguhnya yang boleh bagi orang-orang yang beriman itu adalah hanya menjadikan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin dan berkasih sayang kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Bi an yuwaliyal mu'minuna bi an yuwaliya ba'dhum ba'dhan faqat, dengan menjadikan sebahagian mereka menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain saja. Wa'lam, dan ketahuilah, anna kaunal mu'minu muwaliyan lil kafir yahtamilu thalathata aujuh. Ketahuilah bahwa orang-orang yang beriman, ya, menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinnya ataupun sebagai pihak yang dekat dengannya, itu ada 3 bentuk. Ahaduha, yang pertama, an yakuna radiyan bi kufrihi wa yatawallahu li ajlih. Keadaan pertama atau bentuk pertama adalah ia ridha, yakni orang yang beriman itu ridha dengan kekufurannya dan menjadikan orang kafir itu
sebagai pemimpin karena kekafirannya, li ajlihi, ya, wa hadza mamnu'un, dan ini adalah dilarang, li anna ridha bil kufri kufrun, karena ridha dengan kekufuran itu adalah kafir. Ini yang pertama nih, orang yang menjadikan orang yang beriman menjadikan orang yang kafir sebagai pemimpin karena memang kekafirannya. Misalnya udah orang kafir aja yang jadi pemimpin, bagusan orang kafir kalau jadi pemimpin gitu. Nah, dia menjadikan pemimpin itu karena kekafirannya, maka perbuatan ini dianggap meridhoi kekafiran orang tersebut, maka dianggap kafir. Ini tidak boleh. Wasaniha, bentuk yang kedua, al muasyaratul jamilah fid dunya bihasabiz zahiri wa dzalika ghairu mamnu'. Yang kedua adalah hubungan yang baik di dunia, ya, hubungan yang baik di dunia dengan orang kafir, ya, bihasabiz zahir, secara zahirnya saja, bukan secara batin. Wa dzalika ghairu mamnu', dan hubungan yang kedua ini tidak dilarang, ya. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, muasyarah al-jamilah, hubungan yang baik, yang indah dengan sesama makhluk Allah, tidak mengira agama, ya. Nah, ini menjadi anjuran yang kedua nih. Wa thalithuha, yang ketiga itu bagaimana? Ar-rukunu ilal kuffar, ar-rukun ilal kuffar, cinta kepada orang kafir. Kalau kata kita bilang orang sekarang nih fanatik gitu ya, mengidolakan orang kafir. Wal ma'unah wan nusrah, bukan hanya mencintainya tapi juga menolongnya, membantunya. Saya kira bukan sampai fanatik ya. Ar-rukun itu artinya cinta saja ya, itu lebih aman. Ar-rukun ilal kufar, mencintai orang kafir. Wal ma'unatu, dan membantunya. Wan nusratu, dan menolongnya. Imma bisababil qarabah, baik dengan disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, au bisababil mahabbah, atau bisa dengan sebab kecintaan, ma'a i'tiqadin anna dinahu batilun, tetapi dia tetap meyakini bahwa agama orang tersebut, agama orang kafir itu adalah batil, ya. Fahadha la yujibul kufra, maka perbuatan ini tidak menyebabkan orang tersebut kafir, ya. Hubungan yang seperti ini tidak menyebabkan hubungan orang tersebut dianggap kafir, ya. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ada keluarga yang multi agama, ya, pamannya Kristen, dianya Islam, maka hubungan mereka tetap baik, ya. Kalau hari raya mereka saling kunjung, ya, saling kunjung saja, tidak meridhoinya, tetap menganggap agama mereka itu batil, tapi tetap menjaga hubungan, tetap mencintai. Kalau ada yang susah dari kalangan keluarganya, walaupun dia kafir, ditolongin. Nah, yang seperti ini tidak dianggap salah, dan tidak dianggap orang tersebut adalah orang yang kafir juga, ya. Illa annahu manhiyun anhu, ya, melainkan bahwasannya hal tersebut dilarang, li'annal muwalata bihadzal ma'na qad tajarruhu ila istihsani tariqatihi waridha bidinih, ya. Nah, ini bisa jadi dilarang karena al muwalat bihadzal ma'na, berdekatan hati dengan makna yang seperti ini terkadang membawa kepada sikap kita menganggap baik jalan hidupnya, waridha bidinih, dan nanti lama-lama kita akan menjadikan
diri kita ridho dengan agamanya. Wa dzalika yukhrijuhu 'anil Islam, dan perbuatan ini bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Fa hadza huwal ladzi apa ini? Fahadha huwa alladhi haddadallahu fihi biqaulih, dan inilah yang diancam oleh Allah dalam firman-Nya, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan hal itu, ay al muwalatu ma'al kuffari bil istiqlali aw bil ishtiraki ma'al mu'minin, yakni menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin baik secara perseorangan atau secara bersekutu bersama orang mukmin yang lainnya. Falaisa ay al muwalli minallahi fi syai', maka tidak ada baginya bagi orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin minallahi fi syai', tidak akan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dia mendapatkan sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ay laisa min wilayatillahi fi syai'in yutlaqu alaihi ismul wilayah, yakni maksudnya tidak akan dia dapatkan daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut sedikit pun, ya. Illa an tattaqu minhum tuqah, illa an tattaqu minhum tuqah, melainkan ataupun kecuali kamu menjaga dirimu daripada mereka dengan sesuatu yang kamu takuti, ya. Ay la tattakhidul kafirina awliya'a zahiran aw batinan fi halin minal ahwal illa hala ittiqaikum min jihatihim ittiqa, yakni janganlah kalian menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin secara zahir dan batin dalam segala keadaan, kecuali dalam keadaan kalian ingin menyelamatkan diri kalian daripada keburukan mereka, ya. Nah, jamaah sekalian, saya akan jelaskan ayat ini. Jadi ayat ini berisi anjuran daripada Allah atau arahan daripada Allah untuk kita memilih siapa yang kita jadikan sebagai pemimpin. Kalau hubungan sesama manusia saling tolong menolong ataupun sesama keluarga walaupun beda agama tidak dilarang, tetapi menjadikan orang kafir sebagai pemimpin itu ada batasannya, ya. Dari ayat ini sebetulnya jelas, Pak, ya, kita dilarang untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin kita. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai', ya, barang siapa yang berbuat demikian niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Allah nggak akan belain dia, Allah nggak akan bantuin dia, begitu jamaah sekalian. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena siasat untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Jamaah sekalian, jadi ada istisnanya. Boleh kita mendukung mereka kalau kita ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri. Kalau kita nggak dukung nanti kita disusahkan atau diintimidasi dan sebagainya. Maka dalam hal keadaannya seperti itu boleh, jamaah sekalian, ya. Nah, ini masalah ini jamaah, ini masalah yang sensitif sebetulnya, apalagi pernah jadi isu besar, ya, pada tahun 2017. Ini isu besar sekali, ya, sampai puncaknya itu adalah perkumpulan 212, ya kan, mencuat gara-gara ayat yang berisi larangan menjadikan
orang kafir sebagai pemimpin. Al-Maidah 5 berapa? Al-Maidah 51 kan. Nah itu sebetulnya sama dengan Al-Maidah 28 ini, hampir mirip. Ya. Nah jamaah sekalian, memang kalau kita lihat tafsiran ulama, aulia itu diterjemahkan sebagai pemimpin, ya. Walaupun memang ada yang mengartikannya sebagai teman dekat, tapi kebanyakan para ulama tafsir mengartikan sebagai pemimpin. Nah jamaah sekalian, kenapa dilarang? Karena pemimpin yang kafir, ya, dia punya kebebasan untuk menentukan kebijakan, ya kan? Pemimpin itu bisa membuat kebijakan, dan kalau pemimpinnya adalah non muslim, dia akan buat sesuatu yang bisa jadi akan merugikan umat Islam. Makanya dilarang, ya, karena walau bagaimanapun setiap pemeluk agama dia akan berusaha membela agamanya, gitu kan, walaupun secara implisit, ya, pasti ada tujuan-tujuan yang untuk membela agama yang dianutnya, jamaah sekalian. Nah ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan konteks kita hari ini, jamaah sekalian? Dalam negara modern seperti ini, apakah masih relevan ayat ini diterapkan? Ya. Padahal di mana-mana tempat itu seringkali kita jumpai ketika pemilihan calon pemimpin kita, mereka berkoalisi, ya, dengan non muslim, ya, dengan non muslim. Itu kan seringkali kita lihat, ya. Kalau dalam tadi yang kita baca, la istiqlalan wala ishtirakan ma'al mu'minin, baik sendirian ataupun berkelompok atau bersekutu dengan orang mukmin yang lainnya, nggak boleh. Kalau udah pakai konteks ini, ya, tafsiran Syekh Nawawi. Nah itu bagaimana dengan kehidupan politik kita hari ini? Apakah masih relevan ayat ini, jamaah sekalian? Nah ini agak sulit dijawabnya, karena kalau kita mau saklek-saklekan, kita dianggap radikal, kita dianggap intoleran, kan begitu. Kalau kita lihat konteks sosio-kulturalnya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, memang tepat Pak, dia ngomong begini tepat. Kenapa? Karena ketika beliau hidup, Indonesia itu dalam zaman kolonialisme, pada zaman penjajahan, ya kan? Waktu itu Belanda yang masih menjajah Indonesia. Syekh Nawawi meninggal lahir sekitar abad akhir 19, ya. Itu memang sedang kuat-kuatnya tuh semangat untuk berkorban untuk tanah air. Makanya termasuk Syekh Nawawi adalah orang yang dijadikan target eksplorasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Kenapa? Karena setiap kali orang-orang Indonesia pulang dari haji, itu banyak yang jadi pejuang, Pak. Apalagi orang Banten, ya. Orang Banten itu banyak yang jadi pejuang di kampungnya setelah pulang dari tanah suci, Syekh Arsyad Tawil dan sebagainya itu, ya. Nah itu dijadikan target. Apa sih sebetulnya yang diajarin oleh Syekh Nawawi di sana nih? Diutuslah Snop Hugronya kan waktu itu. Nah jamaah sekalian, nah memang konteks yang dialami oleh Syekh Nawawi pada waktu itu memang semangatnya semangat jihad untuk melawan penjajah
Nah, penjajahnya orang kafir lagi, ya kan? Penjajahnya orang kafir. Ya. Makanya dalam sikapnya terhadap penjajah, ya, beliau sangat keras sekali, tidak mau kompromi. Ya, walaupun kadangkala itu seringkali berbeda pandangan dengan ulama yang ada di Jakarta. Waktu itu yang jadi muftinya adalah mufti Betawi, yaitu Al-Habib Utsman bin Yahya. Syekh Nawawi Banten itu satu lifting dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ya, beliau satu angkatan, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, walaupun lebih muda Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ini sangat keras sekali juga terhadap penjajahan. Ya. Nah, ada satu dialog atau hiwar, ya, ataupun namanya debat antara Syekh Ahmad Khatib dengan Habib Utsman bin Yahya berkaitan dengan pendekatan kepada kepada penjajah. Kalau beliau dengan pendekatan yang agak keras gitu, ya melawan, tapi Syekh Said Utsman itu lebih punya pendekatan yang lebih persuasif, begitu. Masing-masing punya hujah, maka dengan pendekatan persuasif itulah Habib Utsman bin Yahya diangkat menjadi mufti, Pak, diangkat menjadi mufti Betawi. Nah, memang ada keuntungannya juga, sehingga kepentingan umat Islam di Jakarta itu bisa dipelihara, dijaga, nggak sampai dilarang gitu, ya. Banyak yang dibuat oleh Syekh Said Utsman bin Yahya, diantaranya beliaulah yang menginisiasi dibuatnya buku nikah. Tuh, beliau tuh, orang bisa pergi haji secara teratur gitu, ya, itu dengan sebab bantuan daripada atau nasihat daripada Habib Utsman bin Yahya, begitu. Walaupun di sebahagian golongan, ya, apalagi yang sekarang ini dianggap pengkhianat nih. Dianggap Habib Utsman ini pengkhianat karena apa? Dia menjadi konconya orang Belanda, padahal nggak begitu, Pak. Konteksnya nggak begitu. Ada tujuan kenapa Said Utsman itu menjaga. Nanti kita akan bahas di sini, ya. Nah, makanya konteksnya apa tuh? Illa antattaqu minhum tuqah. Nah, itu dia tuh. Illa antattaqu minhum tuqah. Melainkan atau kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, gitu. Nah, kita ridho kepada orang kafir sebagai pemimpin kalau memang tujuannya siasat, jangan sampai kita diapa-apakan, itu masih dibolehkan oleh syariat, begitu jamaah sekalian, ya. Jadi ada kebenarannya juga sikap yang diambil oleh Said Utsman bin Yahya, begitu. Kemudian wal makna daripada ayat tersebut, innallaha nahal mu'minina an mudahanatil kuffar illa an yakunal kuffaru ghalibina aw yakunul mu'minu fi qaumi kuffar fayudahinuhum bilisanihi mutma'innan qalbuhu bil iman daf'an an nafsih min ghairi an yastahilla daman haraman aw malan haraman aw ghairu dzalik minal muharramat. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk bersikap mudahanah. Mudahanah ini artinya basa-basi atau menjilat, ya. Allah melarang orang-orang yang beriman bersikap basa-basi atau menjilat kepada orang-orang kafir, kecuali keadaan orang kafir itu adalah mereka dalam keadaan menang atau dalam keadaan menguasai kita. Kecuali dalam keadaan begitu boleh, gitu, mudahanah. Au yakunul mu'minu fi qaumi kuffar, atau seorang mukmin itu sedang berada dalam bersama orang-orang kafir, ya. Fayudahinuhum bilisanihi, dia boleh melakukan mudahanah dengan lisannya. Mudahanah ya basa-basilah dengan lisannya.
mutmainnan qalbuhu bil iman, tetapi hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Lisannya mungkin bisa baik-baik dengan mereka, mudahanah, basa-basi gitu ya, tapi hatinya tetap menjaga keimanannya. Daf'an an nafsih, untuk menjaga dirinya, min ghairi an yastahilla daman haraman, tanpa harus dia menghalalkan darah yang haram ditumpahkan, au malan haraman, atau dia menghalalkan harta yang haram, au ghairu zalika minal muharramat, atau yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang diharamkan. Jadi maknanya mudahanah kepada orang kafir boleh dengan tujuan menyelamatkan diri kita, tapi jangan ikut-ikutan menghalalkan yang haram. Mentang-mentang mudahanah, ini orang kafir ngajakin minum, ayo dong minum dong, ini bir, ayo dong, kita minum juga. Mudahanah katanya, nggak boleh kita menghalalkan yang haram gitu ya. Jadi lisannya kita boleh berbasa-basi, tapi hati kita tetap menjaga keimanan kita ya. Wa min ghairi an yuzhiral kuffara an ala auratil muslimin, dan tanpa menampakkan kepada orang kafir keaiban ataupun kekurangan orang-orang Islam. Nggak boleh juga itu. Walaupun kita mudahanah dengan mereka, kita pura-pura baik dengan mereka, tapi nggak boleh kita membongkar aib kita, membongkar kelemahan umat Islam, nggak boleh gitu ya. Jangan jadi penjilat yang kelewat batas ya. Deket mah boleh juga, jangan kalau kata pitung nih, lo anjing company gitu ya, kan gitu. Masih ingat film pitung, anjing company itu, anjing company itu dia menjilat kebangetan Pak. Nah yang dimaksud mudahana ini hanya sekedar basa-basi biar dekat, jangan sampai dia ganggu kita gitu ya. Nah kemudian wattaqiyatu la takunu illa ma'a khaufil qatli ma'a sihatin niyah. Taqiyah ya, konsep taqiyah itu tidak boleh melainkan dalam keadaan kita takut dibunuh disertai dengan niat yang benar. Jadi konsep taqiyah itu sebetulnya ada dalam Islam dan dibolehkan, tetapi dengan tujuan supaya kita ini terselamat jiwa kita daripada dianiaya oleh orang-orang kafir. Ma'asihatin niyah, tetapi juga niatnya harus benar, bukan untuk mencari kedudukan, untuk mencari harta benda, kita dekat dengan orang kafir, bukan begitu ya. Baik, kemudian ruya anil Hasan annahu qala, diriwayatkan dari Al Hasan, beliau berkata, at-taqiyatu jaizatun lil mu'minina ila yaumil qiyamah. Taqiyah itu boleh bagi orang yang beriman sampai hari kiamat. Taqiyah ya. Jadi bukan orang Syiah doang Pak ada konsep taqiyah. Taqiyah itu juga ada dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi taqiyah bagi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tujuannya benar, supaya kita ini terselamatkan jiwa kita, jangan sampai dibunuh atau disakiti. Li'anna daf'ad darari 'anin nafsi wajibun biqadril imkan, karena mencegah kemudaratan terhadap jiwa kita itu adalah wajib dengan sesuai kemampuan kita ya, dengan sesuai kemampuan kita. Nggak boleh kita memudaratkan diri ya. Daf'ud darar 'anin nafsi wajib, menghindarkan kemudaratan terhadap jiwa kita, terhadap diri kita itu boleh, wajib hukumnya. Begitu jamaah sekalian. Nah ada cerita nih. Qala Al Hasan berkata, akhadha Musailamatul Kadzdzab rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Musailimah atau Musailamah yang kita biasa dengarkan Musailamah Pak, tapi yang lebih sahih sebetulnya Musailimah ya. Musailimatul Kadzdzab menangkap dua orang laki-laki dari kalangan ashab Rasulullah SAW, sahabatnya Nabi SAW. Faqala li ahadihima, maka Musailimah ini berkata kepada salah satu dari dua orang yang ditangkap ini, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kalian bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am,
na'am, na'am. Kata yang satu, iya, 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 saya bersaksi. Faqala, dia bertanya lagi, atashhadu anni Rasulullah, atashhadu anni Rasulullah, apakah kalian bersaksi bahwasanya saya, kata Musailimah, adalah utusan Allah? Qala, kata yang ditanya ini, na'am, iya. Jawabnya iya, Pak. Salah apa bener nih? Yang nanya Musailimah, apakah kamu bersaksi bahwasanya saya atau adalah utusan Allah juga? Kata sahabat ini iya. Fatarokahu, kemudian Musailimah bebasin dia. Wada al-akhar, kemudian dipanggil yang satu lagi. Faqala, ditanya, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Kata dia, na'am, iya. Atashhadu anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah? Faqala inni asam, saya tuli, kata dia. Salasan, ditanya 3 kali, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini adalah utusan Allah? Inni asam, saya nggak dengar, saya nggak dengar, saya tuli. 3 kali dijawab, ngomongnya tuli, Pak. Apa yang dilakukan oleh Musailamah? Kata riwayat ini, faqaddamahu wa qatalahu, dibawa orang ini kemudian dibunuh, Pak. Dibunuh sahabat yang tidak mau menyaksikan kerasulan Musailimah. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita itu kepada baginda Rasulullah. Faqala, Nabi bersabda, amma hadzal maqtul famadha ala yaqinihi wa sidqihi fahani'an lahu. Adapun yang terbunuh itu, maka dia pergi bersama keyakinannya dan kebenaran imannya. Fahani'an lahu, maka berbahagialah dia, tuh dijamin masuk surga. Yang mati tadi tuh dibunuh. Nah, bagaimana nih yang tadi ngomong iya? Wa amal akharu, adapun yang lainnya yang dibiarkan oleh Musailimah, faqabila rukhsatallah fala tabi'ata alaih, maka dia telah mengambil rukhsah daripada Allah, maka tidak ada tuntutan baginya. Tuh, tidak ada tuntutan bagi orang tersebut. Tuh jamaah sekalian, ini riwayatnya artinya menguatkan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Kalau misalkan kita bermudahanah dengan orang kafir untuk menyelamatkan kita punya nyawa, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Nanti ada penjelasan lebih lanjut pada ayat yang selanjutnya, Pak. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Nah, pada zaman Nabi itu juga pernah ada sahabat Nabi yang namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu pernah ditanya, Pak. Yang pertanyaannya itu menjebak untuk dia itu keluar daripada agama Islam. Kemudian setelah dia ngomong begitu, dibebasin. Dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah mengatakan begini-begini, tapi hati saya tetap beriman kepada Allah. Maka Ammar bin Yasir tidak dianggap kufur, ya, karena dia melakukan yang namanya taqiyah, gitu, Pak. Taqiyah, jamaah sekalian. Ya, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu akan diri atau siksanya. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah tempat kembali, ya. Allah memperingatkan kalian akan siksa dirinya, akan dirinya atau siksanya. Aizatihil muqaddasah fit taqiyah andamil haram wa farjil haram wa malil haram wa syurbil khamr wa syahadatiz zur wa syirki billah, ya. Jadi maknanya walaupun kita bertaqiyah, berpura-pura, ya,
berpura-pura, tapi tetap tidak boleh kita ini menghalalkan yang haram, ya, membunuh darah yang diharamkan untuk kita tumpahkan. Tidak boleh kita ini melakukan perzinahan yang haram, tidak boleh minum khamr yang dilarang oleh Allah, tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah walaupun kita ini taqiyah, ya, begitu jamaah sekalian. Nah, inilah yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan kalau ada? Nih. Dalam ayat ini menangan dia. Dalam ayat ini jelas-jelas bahwa kita tidak boleh memilih pemimpin di yang tidak seakid dengan kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita memilih pemimpin yang munafik? Artinya istilah sekarang sen kiri belok kanan. Itu apakah termasuk dalam ayat ini? Memilih orang munafik bagaimana? Ayatnya kan nggak ada. Ayatnya kan bukan orang munafik, ya. Jamaah sekalian, setiap apa yang kita pilih harus dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Dan untuk menimbang sesuatu kita harus punya alat timbangnya. Alat timbangnya apa? Alat timbangnya adalah syariat, agama. Maka bagaimana memilih orang yang perangainya munafik? Ya. Bagaimana nih? Maka setiap apa yang kita pilih, kalau kita sudah menggunakan timbangan syariat, artinya kita sudah berijtihad, ternyata kita tertipu dengan sikapnya, maka kita tidak dituntut atas apa yang kita pilih itu. Tapi kalau kita sudah tahu ini orang salah, ini orang sikapnya penuh dengan kemunafikan, tapi karena atas alasan-alasan keduniawian kita pun mendukung dia, maka kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Kalau dia buat satu perbuatan yang merugikan orang, dia korupsi, dia melakukan kezoliman, itu kita punya saham atas apa yang dilakukannya, gitu ya. Makanya hati-hati dalam memilih pemimpin, apalagi di akhir zaman seperti ini. Banyak orang yang menampilkan sesuatu yang sebetulnya dirinya tidak seperti itu, ya. Nah, itu jamaah, kira-kira itulah jawabannya, ya Pak. Jadi nggak? Udah cukup? Sama. Oh, intinya sama. Ya udah dah. Oh, sama mah jawabannya sama juga berarti. Baik jamaah sekalian, saya kira ini yang kita bisa pelajari malam ini. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan, ya. Masih nyambung tuh bahasannya. Ya Allah alam bissawab, ilahil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا تلاميذنا وفتوها العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.